Betul, tadi dari program proyek strategis nasional. Kalau dari zamannya Soeharto sampai zamannya Jokowi terakhir dan dilanjutkan oleh Prabowo gitu. Kalau kita melihat sejarah itu, sebetulnya bisa ditarik kesimpulan satu loh. Segala sesuatu yang skalanya ditarik ke badan nasional pasti akan berakhir dengan tidak baik-baik saja. Stay tune di ISR Bicara Energi. Halo Sobat Essentials, hari ini kita kembali lagi ke podcast Bicara Energi dari ISR, dan di sini saya Shanas, Climate and Energy Analyst dari ISR, akan memandu acara podcast yang berjudul Menelisik Kebijakan B40 di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui nih, pada bulan Januari kemarin, tahun 2025, Kementerian ESDM telah mengumumkan program B40 mulai berjalan. Nah, B40 adalah bahan bakar biodiesel 40% atau solar yang dicampur dengan 40% bahan bakar nabati yang berbasis CPO atau crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah. Nah, program B40 ini didorong sebagai salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang akan mempengaruhi sejumlah faktor, antara lain penghematan beban devisa negara yang bisa mencapai 147,5 triliun rupiah, serta potensi pengurangan emisi. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi, yaitu seperti terdapat resiko dampak pada pasokan bahan baku atau feedstock, serta harga bahan pangan, karena kita ketahui sendiri bahwa CPO ini tidak hanya digunakan pada sektor energi, tapi juga banyak digunakan untuk sektor pangan. Nah, dan juga ada potensi deforestasi, karena untuk meningkatkan produksi dari crude palm oil, tentunya kita memerlukan lahan yang lebih besar, sehingga dapat mengancam hutan di Indonesia. Dan dengan hilangnya hutan itu, banyak sekali manfaat yang bisa kita tidak dapatkan lagi juga, seperti stok karbon yang melimpah dalam hutan, dan juga bagaimana dia bisa menyerap air, menahan air, dan juga banyak sekali manfaat dari hutan yang mungkin bisa hilang dari pembukaan lahan. Kemudian juga dapat terjadi pergeseran komoditas CPO dari ekspor menjadi domestik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan dua pakar dari biofuel, yaitu yang pertama ada Mas Julius Christian. Di sini aku panggil Mas Julius saja ya, Mas. Nah, Mas Julius ini adalah analis senior dari ISR dan juga merupakan penulis dari laporan Critical Review on Biofuel Policy di Indonesia. Nah, kemudian di sini kita ada Mas Egy, Mas Riza Egy Arizona, yaitu Program Officer for Bioenergy Program dari Madani Berkelanjutan. Nah, pasti seru banget nih, kita akan mengetahui atau menelisik lebih dalam terkait isu biodiesel di Indonesia, karena ini isu yang lagi hangat-hangatnya ada, karena ini juga merupakan program andalan untuk swasembada energi dari pemerintahan saat ini. Nah, jadi kita di sini penting banget untuk tahu gimana sih cara kita menavigasi isu ini, program ini, supaya benar-benar tepat sasaran dan bijak dalam tiap pengambilan keputusannya. Nah, aku pengen tahu nih dari pandangan Mas Julius dan juga Mas Egy, sebenarnya gimana sih masyarakat sipil itu menanggapi program biofuel yang dijadikan program andalan untuk transisi energi secara lingkungan dan secara ekonomi? Mungkin bisa Mas Julius dulu. Kalau saya mungkin bukan masyarakat sipil sih, nggak tahu. Kalau saya sih melihat program biofuel ini ya mungkin belakangan seperti naik lagi. Tapi sebenarnya kan dia bukan sesuatu yang baru ya, dia udah berlangsung. Mungkin kalau kebijakan biofuel pertama kali kayak sejak 2008, 2005 bahkan, waktu di kebijakan energi nasional zaman itu udah muncul. Kemudian 2008 ada regulasinya, mewajibkan berapa persen biodiesel, berapa persen bioetanol, dan segala macam. Sekian
tahun tidak terlalu berjalan ya, sampai di tahun 2015 kayaknya dia mulai ada aturan-aturan mengenai insentif, kemudian pengumpulan dana sawit dan segala macam, sehingga ada sekarang pendanaannya lah untuk meningkatkan itu. Dan kemudian kayak sejak 2017 naik terus sampai pokoknya di periode pemerintahan Jokowi lah ya, naik terus sampai terutama untuk sawit ya, berbasis sawit biodiesel dari nggak ada, hampir dibilang nggak ada waktu itu, jadi naik sekarang sudah 30% tahun lalu, dan barusan naik lagi 35% tahun lalu ya, sekarang naik lagi 40%. Dan kayaknya semua orang udah tahu mungkin ya bahwa itu didorong awalnya ya karena penolakan sawit di Indonesia gitu kan di pasar ekspor, terutama ekspor di Eropa, terkait dengan isu-isu keberlanjutan yang kemudian ditanggapi dengan oke, kita buka aja pasar di Indonesia supaya kita nggak harus mengekspor sana gitu. Kemudian belakangan ini yang sekarang naik ceritanya saya ngeliatnya agak bergeser gitu, dari yang dulunya mau mengambil dari ekspor dialihkan ke domestik, kok sekarang saya dapat vibes-nya kayaknya nih mau memperluas, karena beberapa kali ada lontaran omongan bahwa kita perlu memperluas kembali lahan sawit dan segala macam, yang jadi fokusnya jadi berubah gitu. Berarti emang pengen memperluas, bukan lagi menyelamatkan sawit dari ketiadaan pasar di Eropa gitu. Yang itu agak membingungkan sih kalau buat saya, karena kita sendiri sekarang masih mengekspor kayaknya sekitar setengah produksi sawit kita diekspor gitu. Jadi sebenarnya ya banyak kalau mau diambil ke dalam negeri untuk produksi biofuel, ada banyak gitu tanpa perlu membuka lahan baru dan segala macam. Kemudian juga dari sisi produktivitas sawit itu masih bisa di-improve banget, karena kalau kayak dibandingkan Malaysia kita masih jauh banget produktivitasnya. Tapi di luar itu semua sih, terkait dengan perencanaan, mungkin saya mau memberikan komentar lah, karena dengan wacana untuk terus-menerus meningkatkan penggunaan biofuel dalam konteks ini, biasanya biodiesel yang disasar ya, itu bisa jadi kita akan membangun kilang biodiesel secara berlebihan, yang dikhawatirkan salah satunya. Karena yang kalau kita melihat sekarang tren juga pemerintah mendorong electric vehicles dan lain-lain itu, dan hidrogen fuel cell juga kabarnya mau didorong. Jadi semakin membingungkan di mana nantinya peran biofuel ini gitu. Dan kalau kita lihat biodiesel yang sekarang berbasis FAME, kan basically dia nggak ada fungsi lain ya selain untuk campur dengan solar gitu, dengan minyak diesel. Jadi ketika misalnya let's say 10 tahun lagi, 15 tahun lagi berkurang nih, karena adanya tadi yang teknologi lain masuk, kita mau apain sih? Kalau kita mendorong ini 5 tahun ke depan jor-joran dinaikin terus sampai B50 ya, itu sih yang mungkin perlu dilihat lagi. Dan kemudian apakah juga kita memberikan, karena biodiesel ini berjalan dari insentif ya, bisa berjalan problemnya karena ada banyak insentif. Nah, seberapa tepat sih sebenarnya insentif itu diberikan? Karena kenyataannya sejak pertama kali muncul tahun 2016 itu, saya bilang menurut saya nggak terlalu banyak lah secara teknologi improvement yang terjadi ya, baik dari yang tadi produktivitas sawit, kemudian produktivitas pabrik biodieselnya juga, teknologinya juga, sampai sekarang yang disebut generasi biofuel generasi kedua nggak ada itu. Terus kemudian penggunaan minyak jelantah bisa dibilang minim. Produksi green diesel juga waktu itu kan sempat berwacana ada produksi diesel, tapi ternyata progresnya juga lambat. Jadi seberapa tepat sih insentif ini untuk mendorong peningkatan teknologi gitu? Karena
dan penurunan emisi. Kalau kita ngomong transisi energi kan yang namanya penurunan emisi ya, karena ya toh produksi biodiesel ini kasih duit aja terus, terlepas dari dia berhasil menurunkan emisi atau enggak, terlepas dari adanya peningkatan efisiensi atau enggak, dikasih terus ya, apa insentifnya untuk mereka kemudian meningkatkan diri, kurang lebih gitu sih. Menarik banget sih Mas Julius, dari perspektif lingkungan tadi sudah dibahas juga, dari perspektif ekonomi juga, bahwa produktivitas sawit ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi kan. Jadi kita mungkin jangan hanya fokus ke kemparangannya saja meningkatkan produksi, tapi produktivitasnya sendiri itu kadang mungkin seringkali luput untuk di nurture gitu ya, untuk dikembangkan lagi. Dan juga terkait tadi ada kemungkinan semacam stranded asset dari kilang minyak biodiesel mungkin ya Mas, nantinya kalau misalkan kita jor-joran nih, kita bangun banyak-banyak kilang, tapi nantinya mungkin penggunaan bahan bakar sendiri akan teralihkan menjadi misalkan electric vehicle gitu. Jadi mungkin memang Grip yang tepat gitu, bahwa ada hal yang penting banget untuk dipikirkan, bahwa bagaimana sih antisipasi dari insentif untuk pengembangan biodiesel itu sendiri ya. Untuk apa aja gitu, apakah jangan sampai itu memberikan insentif yang sebenarnya nggak produktif ya, dalam maksudnya dalam tanda kutip gitu, bahwa dia harus meningkatkan juga kualitas dari insentif itu sendiri. Oke, menarik banget nih. Kalau misalkan dari Mas Egi gimana nih Mas, pandangannya terkait program biofuel ini? Sebenarnya gimana sih secara aspek lingkungan dan ekonominya? Oke. Andalan-andalan tapi banyak persoalan gitu ya. Makanya menyoal P40. Jadi tadi sudah Mas Yuda sudah menjelaskan konteksnya biofuel di Indonesia tuh dari zaman tahun 2008, zamannya waktu Presiden SBY itu udah mulai ada mandatory blending gitu ya di Indonesia. Terus aku mau sedikit mundur lagi di tahun 2006 itu mulai awal mulanya ada beberapa kebijakan resmi gitu dari Indonesia, jadi mulai dari Perpres tentang kebijakan energi nasional, habis itu diturunkan kepada Impresnya. Nah, Impres ini menarik karena dari hasil Impres ini muncul sebuah keputusan untuk membuat sebuah tim yang namanya Tim Nasional Bahan Bakar Nabati. Nah, Tim Nasional Bahan Bakar Nabati itu akhirnya membuat satu buah dokumen yang dinamakan Roadmap Bahan Bakar Nabati. Kalau tadi mungkin Mas Dule sudah membahas dari aspek ekonomi, kalau kita mau merujuk ke dokumen itu sebetulnya bahan bakar nabati itu memang dari awal di-create untuk membahas lebih dalam tentang aspek ekonominya. Karena di blueprint itu dibahasnya adalah blueprint bahan bakar nabati untuk pengentasan kemiskinan dan bla bla bla. Bla blanya saya lupa. Nah, menariknya untuk dokumen blueprint ini tuh ternyata di Indonesia hanya ada 2, itu pun kopiannya. Yang satu ada di di Perpustakaan Kementan, dan satu ada di Universitas Brawijaya. Aslinya itu kita temukan di Perpustakaan Nasional di Australia. Kita udah coba cari tracking segala macam dan ketemu kemarin kita coba ke Perpustakaan Kementan, terus kita melihat sebuah dokumen secara utuh gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat. Kita akan buat dulu dalam satu sebuah soft file dan akan kita upload di website yang ada ini. Jadi teman-teman bisa melihat. Kita pengen menyebar bahwa ini loh pedoman dari sucinya bahan bakar nabati biofuel gitu. Nah, kalau ngomongin tentang biofuel skalanya B40, apalagi kita menyoal dengan persoalan yang ada, memang tidak jauh dari permasalahan sawitnya gitu. Tarik menarik tadi dibahas akan tarik menarik, terus competing dengan pangan dan energi gitu. Dimana kalau kita tahu kalau di hari Idul Fitri itu kebutuhan untuk pangan tuh biasanya meningkat ya, karena Idul Fitri orang-orang pada masak, ibu-ibu gitu. Nah itu baru pangannya meningkat, terus untuk kebutuhan biofuelnya kalau dari statistik pasti turun. Itu setiap tahun harus seperti itu. Sedangkan nanti ketika produksi CPO-nya ya terlalu tinggi, itu pasti produksi BBM-nya secara tegak lurusnya pasti akan naik juga.
Nah, itulah yang menurut kami di Madani itu hal yang perlu kita diskusikan ya, di mana ketergantungan yang terlalu besar dalam satu komoditas itu pada akhirnya membawa resiko yang sangat berbahaya gitu. Karena kita lihat kemarin kita ada studi Badan Elang Polisi, Desa Dia Bumi, Sawit Watch, Lokahita. Di studi kita itu tertulis bahwa batas atas lahan sawit di Indonesia itu atau cap itu kita tentukan di 18,15 juta hektar. Sedangkan kita tahu lahan sawit di Indonesia itu sudah mencapai 17 sampai 18 juta hektar. Yang mana simbolnya itu berarti sudah mendekati atau bahkan sudah melewati gitu. Nah, ini yang perlu jadi koreksi dan pemerintah hanya harus melihat konteks ini gitu. Apakah mau kita lanjutkan gitu dengan resiko bencana ekologi dan lainnya gitu. Itu sih kalau dari pandangan Madani ya. Baik banget Mas Eki. Bahwa memang sebenarnya sudah tipis banget ya budget kita lah, lahan kita untuk yang bisa dijadikan sebagai lahan sawit. Nah, ini menarik juga kalau misalkan gimana sih kalau misalnya nih, misalkan pemerintah tetap ingin ya mendorong B40, bagaimanapun kita harus terus menaikkan presentasenya dari penggunaan biofuel sendiri. Kira-kira hal apa aja sih yang harus diantisipasi nih? Mungkin kita akan lihat ke depannya, dan kira-kira sebenarnya pemerintah tuh harus mengantisipasi hal-hal yang seperti apa sih kalau misalkan kita tetap ingin menggunakan BM40 malah terus sampai naik terus presentasinya. Mungkin boleh Mas dilanjutkan lagi. Kalau pemerintah perlu melihat ya dalam hal ini, kalau implementasi BM40 itu kan sebetulnya belum terlalu lama ya. Pemerintah baru mencanangkan BM40 itu di awal tahun 2025. Itu pun di awal tahun pemerintah resmi ada statementnya akan mengundur sampai bulan Februari implementasinya dari B40. Di bulan Februari ternyata pemerintah mengeluarkan statement bahwa implementasi B40 akan tetap berjalan, tetapi mereka ternyata akan mengirimkan tim pengawas ke lapangan karena ada pengurangan budget, jadi menyerang juga ke sektor biofuel. Pengurangan budget, betul. Jadi ternyata akan berefek ke sana. Mereka jadi tidak mempunyai tim untuk tes laboratorium untuk mengetes apakah betul itu tuh biofuelnya B40 murni atau enggak. Nah, makanya ada tim pengawasnya. Mereka akan mengawasi implementasi dari B40 itu sudah resmi dari mereka gitu. Dan kalau solusinya dari Madani menawarkan untuk membuat sebuah solusi, yaitu diversifikasi bahan baku, tidak bertumpu kepada satu komoditas yaitu sawit. Bisa mungkin dari kalau kita melihat, aku kembali merujuk ke dokumen pedoman kitab suci ya, aku bahasakan seperti itu, si blueprintnya ini. Di blueprint itu menarik loh, padahal di blueprint itu sudah dijelaskan bahwa diversifikasi bahan baku untuk biofuel itu sudah aman dipikirkan. Tapi kenapa implementasinya pada akhirnya hanya satu feedstock dari sawit? Padahal bisa dari misal di lantak, terus habis itu dari jarak pagar, jatopa kalau teman-teman sempat lihat, terus ada juga dari nyamplung, dan baru-baru ini studi Madani membuat sebuah biofuel dari biji karet. Dan itu ternyata bisa utuh. Jadi tidak ada alasan pemerintah untuk tetap menjadikan satu komoditas itu sebagai tumpuan gitu. Padahal kita bisa untuk melihat ada loh bahan baku lain gitu untuk dijadikan biofuel seperti itu. Oke, menarik Mas Eki. Jadi kita memang harus pentingnya untuk kita kasih, karena tergantung ke satu komoditas itu sangat berbahaya. Dan juga kita juga harus melihat bahwa ternyata di lapangan itu mungkin ada beberapa hal-hal yang memang jika kita memang terus meningkatkan atau ketergantungan kita terhadap biodiesel, ada kemungkinan memang harus meningkatkan juga nih pengawasan apakah benar-benar itu diimplementasikan di kondisi real di lapangannya.
Oke, menarik banget nih. Nah, kalau misalkan dari Mas Julius, mungkin ada apa Mas yang kira-kira perlu diantisipasi ya? Kira-kira pemerintah akan mengantisipasi apa sih ini kalau misalkan terus ingin melakukan backup dan seterusnya? Mungkin sebenarnya empat lihat tadi ada beberapa ya kan, cuman tambahan mungkin harus diantisipasi sih. Cuma tambahan tadi karena sempat disebut juga terkait dengan ide awal, motivasi awal untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi kalau dilihat sampai sekarang sebenarnya nggak tahu gitu apakah seberapa berhasil ya mencapai tujuannya itu untuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan emisi gas rumah kaca. Masalah itu juga ada di dokumen itu kan. Jadi yang kita tahu cuma setiap tahun disebutkan ya penggunaan biodiesel memberikan lapangan kerja sekian orang, terus menurunkan gas rumah kaca sekian juta ton, yang sebenarnya kita tahu itu cuma menghitung dari diasumsikan emisi dari biodiesel itu nol gitu. Padahal kan kalau kita lihat life cycle nggak mungkin nol ya, karena seandainya pun dia dari perkebunan yang tidak yang sustainable, tidak deforestasi dan segala macam, tapi dalam proses produksinya tuh diangkut pakai truk dan segala macam. Kemudian belum lagi di pabrik kelapa sawit itu juga ada pome yang itu kalau nggak diolah juga mengeluarkan metan, tingkat gas rumah kaca cukup tinggi. Itu sih, jadi saya nggak tahu sekarang motivasinya pemerintahan sekarang mendorong bioenergi ini untuk apa gitu ya, motivasinya apa itu nggak jelas. Tapi kalau kita merujuk ke dokumen tadi, kita nggak bisa nge-track sebenarnya tujuan itu tercapai atau enggak. Nah itu menurut saya perlu, kalau memang masih mengarah ke sana ya kita perlu punya KPI yang lebih jelas gitu ya. Karena sekarang gini deh, sekian juta orang bekerja di kebun sawit gitu. Beberapa sering kita baca berita tentang petani sawit yang hidupnya nggak jelas, maksudnya bukan hidup dia, tapi penghasilannya terbatas, sangat rentan terhadap serangan penyakit dan segala macam. Kemudian konflik sosial di pertanian, di perkebunan sawit gitu. Banyak problem yang jadi membuat kita bertanya-tanya sebenarnya tujuannya itu tercapai atau enggak gitu. Kalau klaim selama ini jutaan orang kerja mendapat pekerjaan karena adanya program biofuel ya, sebagian besar 90% lebih itu kan di perkebunan ya, yang bekerja di hilirnya, yang mungkin dapat penghasilan lumayan, yang mungkin saya bilang tadi mengentaskan kemiskinan ya segelintir aja. Itu mungkin nggak nyampe 100.000 juga, saya nggak yakin. Itu ada safeguardnya ya untuk itu. Iya juga, karena satu lagi tadi sempat disebutkan kan ada berapa juta lahan. Kadang nih itu juga kadang kalau disebutkan ada kok lahan kita, masih ada lahan yang bisa dibuka lagi. Tapi seringkali kalau saya baca riset paper gitu ya, ada beberapa yang kayak baca masih ada beberapa juta lahan yang bisa juta hektar lahan. Tapi selalu mengabaikan, karena mungkin dia pendekatannya biasa ngapro ya dari GIS atau segala macam, lalu mengabaikan konteks lahan itu gitu. Lahan itu kan bukan lahan kosong yang kita bisa datang ayo kita tanam sawit gitu kan, betul kan Mas? Jadi pasti ada bahwa di lahan ini tuh udah ada komunitas sebelumnya, ada masyarakat, ada yang akan terdampak kalau kita ubah dia menjadi, mungkin tadinya dia pertanian dia mungkin lahan kosong tapi ada manfaatnya. Kenapa dia sampai sekarang masih berbentuk seperti itu? So ada latar belakang yang bukan sesuatu yang bisa ayo kita tanam sawit di sini gitu. Biarpun memang dia mungkin bagus buat ditanamin sawit gitu ya. Itu juga mungkin salah satu yang perlu diperhatikan sih, karena ini kebiasaan dari zaman PSBY dulu mungkin ya, yang saya ngerti ya, atau mungkin sebenarnya dari zaman Pak Soeharto sih, bahwa selalu dilihat lahan, kita tanam sesuatu di sini untuk keperluan nasional lah. Dari mulai yang saya ingat zaman SBY kan ada yang di Papua tuh ya, Merauke WIFE ya, Food and Energy Estate, sampai kemarin sekarang juga masih ada ide yang sama berulang ya, mau bikin kebun tebu di mana gitu. Padahal ya itu
bermasalah sih. Karena itu tadi, misalnya pun dia tidak mengemisikan apa-apa ya, misalnya pun cara hitung-hitungan gas rumah kaca, biarpun itu juga harus di trace dengan benar gitu. Tapi itu dia selalu mengabaikan konteks si lahan itu berada gitu. Lalu mengasumsikan bahwa semua lahan ini adalah punya negara dan kita bisa mengatur apapun yang mau dilakukan di situ. Yang itu seringkali menimbulkan masalah sih. Dan tambahkan mungkin ya, betul tadi dari program proyek strategis nasional kan ya. Kalau dari zamannya Soeharto sampai zamannya Jokowi terakhir dan dilanjutkan oleh Prabowo gitu. Kalau kita melihat sejarah itu, sebetulnya bisa ditarik kesimpulan satu loh. Segala sesuatu yang skalanya ditarik ke badan nasional pasti akan berakhir dengan tidak baik-baik saja. Ya, kayak zamannya Soeharto udah ada PSN gagal gitu, dilanjut dengan presiden setelahnya SBY dengan PSN-nya di MIFE, nanam apalah di situ, singkong di Gunung Mas segala macam. Ya pada akhirnya ya gagal gitu. Kan sering teman-teman EJO, CSKO masuk ke dalam semua PSN, cara menemukan fakta ternyata misal singkongnya kecil-kecil, tebunya tidak tumbuh. Lalu kalau kayak gitu pertanyaannya sebetulnya ke pemerintah. Kalau menurut saya, pemerintah apakah sudah siap dengan implementasi penindakan blending kah atau gini nih? Apakah pemerintah sudah memperhatikan faktor A sampai Z-nya? Dan apakah pemerintah sudah sadar dengan risiko ketika implementasi dari biofuel ini? Karena secara teknologi juga sebetulnya ketika blendingnya harus semakin naik, tadi Mbak Sianas menyebutkan bisa B50, B100, ya Menteri SDM kita sempat ngomong gitu, B100 gitu. B40 aja secara teknologi susah. Secara teknologi susah. Kita kemarin B35, para pengusaha biofuel ini mereka teriak. Mereka bilang teknologinya, aduh susah, belum bisa. Tiba-tiba pemerintah dengan PD-nya bilang, ayo internet B40. Pertanyaannya adalah, tahu tadi di awal Mas Julius sempat bilang implementasi biofuel awalnya untuk menyerap CPO yang sudah terpakai gitu. Ini para pengusaha bingung, pemerintah mencarikan solusi untuk jadi biofuel. Tapi pada akhirnya sekarang kalau saya peribahsakan, ini semacam sebuah kue yang pada akhirnya sebetulnya tidak untuk biofuel itu tidak dipetakan dalam kue ini. Sekarang sudah mulai dipetakan, untuk biofuel itu sekian. Terus untuk domestik sekian, ekspor sekian. Dan kalau melihat perputaran hal tersebut, kalau kita melihat statistik ekspor dari sawit, itu setiap tahun mulai menurun. Dan untuk kue biofuel ini semakin naik. Seperti itu. Jadi apakah pemerintah siap untuk dikasih? Kita lempar pertanyaan kepada pemerintah sebetulnya. Yes, memang jadi sebenarnya kita juga harus mempertanyakan sebenarnya bukan, jadi kita langsung berbalik lagi sebenarnya tujuan dari pemerintah ini untuk menaikkan D40 dan seterusnya tuh apa sih, dan apakah pemerintah sudah memikirkan ini secara komprehensif dan memikirkan bahwa ada masyarakat juga yang akan terdampak dari kita menggunakan atau menggunakan lahan sebagai untuk produksi sawit, karena itu bukan lahan kosong ternyata seperti khas tulis juga. Nah, jadi mungkin di sini ada semacam rekomendasi atau harapan gimana sih pemerintah seharusnya membuat regulasi ini, dan mungkin kira-kira apa yang ingin disampaikan nih supaya kita bisa mengawal bisa mau menavigasi supaya kebijakan ini tuh dibuat dengan lebih bijak gitu. Mungkin ada harapan atau rekomendasi dari Mas Julius atau Mas Egi duluan. Bebas, silakan. Kamu mau sweet gitu. Mungkin kalau harapan sih yang
jelas kalau saya sih melihat memang udah biofuel. Oke, dari kita ngomong sawit, tapi general apa biofuel kalau kita melihat, karena kita kan sekarang lihat beberapa tahun 2 tahun kulit etanol mulai dapat ini perhatian juga, dan Ini dapat ini ya. tapi pendekatan yang diambil sama gitu. Oh, kita harus tanam ini di sini. Ya itu diperan-peranin lah, maksudnya nggak semua solusinya itu dengan menambah terus, dan apa namanya, coba dilihat mana sih sebenarnya yang memang memberikan manfaat terbesar gitu loh. Misalnya oke, kita ngomong biodiesel gitu ya, biodiesel, kalau kita ngomong emisi gas rumah kaca, biodiesel dari tadi sawit mentah sama biodiesel dari minyak jelantah tuh beda jauh gitu, karena perhitungan emisinya jauh beda. Minyak jelantah tuh dia ada faktor juga, dia mengurangi limbah. Minyak jelantah yang dia menghasilkan metan dan segala macam. Kalau memang kita ngejar tujuannya adalah untuk transisi energi yang berarti mengurangi emisi, ya kasih dong insentif lebih, atau setidaknya secara kebijakan didorong dong supaya minyak jelantah ini bisa lebih menarik daripada kita pakai CPO sebagai bahan baku. Kalau ya terserah kalian, boleh kok. Nah, selama ini yang kita nggak menghalangi kok minyak jelantah dipakai sebagai bahan baku biodiesel, tapi kan kenyataannya nggak ada yang bisa memenuhi spek dan segala macam. Ya kalau nggak ini karena kebijakan afirmasi ya, harusnya ini jelas lebih berbagus. Kenapa nggak diberikan panggung lebih gitu, nggak diberikan bantuan untuk dia bisa bersaing dengan kompetitornya. Kemudian apa lagi ya? Kita minta tergantung dari tujuannya. Kalau kita ngomong transisi energi juga, kenapa harus bioenergi gitu? Oke, kita bilang tadi kita punya kekayaan, biasanya malasnya gitu ya, kita punya kekayaan alam dan segala macam, biodiversitas, dan justru itu harusnya dilindungi dong. Kenapa malah Jadi monokultur lubang menjadi monokultur, semua. memanfaatkan semua tanah dan segala macam kesuburannya untuk memproduksi energi yang sebenarnya kalau kita bicara energi jauh lebih efisien secara penggunaan lahan. Itu kita gunakan yang berbasis listrik, maksudnya kayak misalnya solar PV, kemudian wind turbine, itu secara efisiensi lahan jauh di atas biofuel gitu. Dan sekarang dengan adanya teknologi kendaraan listrik, atau ya kalau nggak mau di kendaraan listrik pun sebenarnya bisa juga lewat hidrogen dan segala macam, tapi itu masih jauh. Cuman dengan sekarang kendaraan listrik yang makin berkembang, kalau memang kita tujuannya untuk energi yang bersih, ya kenapa mesti fokus di biofuel terus gitu? Iya, menarik sih tadi Mas Julius, bahwa kita kan selalu narasinya ya kita kaya sumber daya alam, harusnya dimanfaatkan, tapi sebenarnya malah harus dilindungi sebenarnya, karena sebenarnya pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri, kalau memang kita ya jor-joran gitu, akhirnya kita memanfaatkan, kita punya komoditas ini yang banyak, malah itu bisa mengganggu dari keseimbangan alam, dan malah punya manfaat yang lebih besar gitu untuk menjaga ekosistem dan apalagi penduduk yang mungkin tinggalnya di daerah-daerah tersebut. Itu menarik sih Mas Julius. Kalau dari Mas ini? Kalau dari Mbak Dani ya, untuk rekomendasi ya untuk pemerintah. Pertama, kita perlu mendorong diversifikasi bahan baku gitu. Kalau tadi mungkin Mas Julius sudah tidak melihat lagi apa itu generasi kedua, generasi ketiga gitu. Kalau kami melihat, kami masih punya harapan, walaupun sekecil inilah, bahwa ayo kita dorong diversifikasi bahan baku dari generasi kedua. Jangan sampai ada kayak seperti sawit, jadi competing antara energi dan pangan gitu. Buat diversifikasi dari bahan baku generasi kedua, kayak misal tadi yang sudah saya sebutkan, cara tanaman lain gitu. Dan juga yang paling penting adalah kita perlu mendorong juga dari sisi localize gitu. Jadi tanaman lokal yang ada di daerah tersebut gitu, manfaatkanlah gitu. Selain juga diversifikasi, itu jangan nanti soalnya bisa dipotong nih Mas. Ngomong diversifikasi nanti orang-orang pada bilang, berarti kita menghalalkan penanaman dari awalnya sawit jadi jalan pagar semua gitu. Jangan sampai, enggak. Maksudnya makanya ini ada sambungannya nih. Sambungannya adalah selain diversifikasi harus tanaman
yang endemik di daerah tersebut. Kayak misal di misal daerah A gitu, daerah A ternyata lahannya endemiknya jarak pagar gitu. Tanpa harus ditanam tuh memang jarak pagar ada di situ. Ya udah, daerah A itu untuk jarak pagar gitu. Manfaatkanlah itu. Jadi jadikan buat dibuat oleh BUMDes segala macam, dibuat biodiesel untuk menyalakan listrik desa sampingnya yang misal belum ada listrik gitu. Atau misal di daerah Kalimantan gitu. Atau di Jawa juga masih banyak karet gitu. Karet luasannya masih banyak gitu, masih banyak pohon-pohon karet. Yuk manfaatkan gitu. Jadi jangan semua. Kalau tadi saya merefer pernyataan semua yang skalanya ditarik kepada nasional pasti akan gagal. Ya udah, kita kembalikan kepada kitohnya gitu. Si blueprint bahan bakar ini, karena di blueprint itu juga ternyata tercantum Mas. Tercantum bahwa berbasis lokal. Kok bisa implementasinya tuh kok sampai kayak gini tuh, gimana ceritanya pemerintah itu sih kalau dari pandangan kami ya. Jadi emang approach yang perlu diganti ya, maksudnya dia harus lebih tepat guna sesuai dengan kebutuhan, bukan berupa ambisi yang ayo kita mendorong untuk mencapai ini dari sudut pandang pemerintah pusat gitu yang ya, kita kasih tahu lah sawit itu bukan pohon nih. bukan hutan. Bukan. Iya, harus dilihat lagi sih apakah ya, maksudnya hutan itu kan sangat kompleks ya, dia banyak manfaatnya, jadi memang nggak bisa disamakan dengan tanaman monokultur. Betul. Jadi memang iya sih, dan menanam tanaman endemik itu juga penting. Jadi kita seperti yang Mas Julius tadi dan udah dibilang juga bahwa kita tuh melihat terlalu gambaran besarnya sebagai suatu negara kita harus apa, tapi kita kurang melihat ke di tanah lokal itu seperti apa, dan malah kita harus menurture potensi-potensi lokal itu malah untuk kita bisa mencapai tujuan yang tadi mungkin sebenarnya udah ada di blueprint ya, cuman kita mungkin harus reflect back sebelum kita apa ya tergesa, ya mungkin bisa dibilang agak buru-buru gitu, jadi kita bisa maksimalkan lah potensi kita lagi gitu. Terima kasih banyak nih Mas Julius, Mas Egy udah mau di ngobrol-ngobrol nih di podcast Bicara Energi, dan semoga hasil obrolan kita ini bermanfaat mungkin untuk orang-orang yang ingin tahu gimana sih sebenarnya kebijakan B40 sekarang, dan sebenarnya apa yang harus diantisipasi dan apa yang harus pemerintah lakukan ke depannya. Terima kasih Sobat Essential semuanya, sampai ketemu di acara podcast selanjutnya.